Sungguh bikin malu aja Indonesia. GBK dipakai konser, rumput diprediksi rusak parah. Akankah JS jadi venue laga Timnas Indonesia versus Irak? Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Sungguh bikin malu aja Indonesia. GBK dipakai konser, rumput diprediksi rusak parah. Akankah JS jadi venue laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026? Stadion utama Gelora Bung Karno digunakan untuk konser. Jakarta International Stadium menjadi venue pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang khawatir kondisi rumput SUGBK akan rusak saat menjamu Irak, seperti saat skuad Garuda menghadapi Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 lalu. Pada saat itu, rumput SUGBK terlihat tidak rata karena beberapa kali digunakan untuk kegiatan kampanye pada Februari 2024. Selain itu, pada Sabtu, 18 Mei 2024, SUGBK akan digunakan untuk konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apa langkah yang harus diambil PSSI? Mengingat kejadian ini sering terjadi, bikin buruk citra Indonesia di mata dunia. Ini pertandingan penting teman-teman. Harusnya jangan sampai rumput rusak gara-gara kegiatan di luar sepak bola. Ayo teman-teman berikan saran kalian agar hal ini tidak terjadi lagi. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut. Meski rumput SUGBK telah coba diamankan oleh pengelola, kekhawatiran pencinta sepak bola tanah air tetap ada. Oleh karena itu, pengamat sepak bola tanah air, Hadi Gunawan, memberikan alternatif venue untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Irak yang akan digelar pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bung Ahai, sapaan akrab Hadi Gunawan, berharap pertandingan Timnas Indonesia versus Irak digelar di JS. Ia menilai JS layak dijadikan venue demi memberikan tekanan kepada para pemain Irak. Jika bermain di SUGBK, Ali Jasim dan kawan-kawan masih mendapatkan jarak antara lapangan dengan tribun, mengingat adanya trek lari di stadion tersebut. Namun, jika pertandingan digelar di JS, jarak antara lapangan dengan tribun hanya sekitar 8 meter saja. Kalau mau neror Irak dengan keriuhan suara supporter tanggal 6 Juni nanti, gunakan JS. Bayangkan dengan jarak tribun penonton dengan garis lapangan yang cuma 8 meter tentu akan menimbulkan kengerian tersendiri bagi para pemain Irak, tulis Bung Ahai di akun X-nya. Menarik untuk menanti stadion mana yang akhirnya dipilih PSSI. Jika melihat kondisi sekarang, SUGBK masih cenderung menjadi pilihan PSSI. Respons Shin Tae-yong saat ditanya apakah Martin Paes dan Kelvin Verdong turun di laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina, begini jawabannya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ditanya apakah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven akan tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun itu hanya meminta doa agar ketiganya bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena harus berhati-hati. Martin Paes memang sudah bersumpah, tapi kita harus melihat situasinya pada akhir Mei nanti, kata Shin Tae-yong seperti dikutip dari Antara, Selasa, 14 Mei 2024. Shin Tae-yong meminta doa agar Martin Paes dan Kelvin Verdong dapat tampil melawan Irak dan Filipina. Minta doanya dari para penggemar sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain pada Juni nanti, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa, 30 Mei 2024.
Namun, kiper berusia 25 tahun itu masih harus menunggu apakah dia bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Hal yang ditunggu bukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, melainkan keabsahannya membela skuad Garuda di depan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Legalitas Martin Paes membela timnas Indonesia diragukan karena dia pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 saat usianya sudah 22 tahun. Bagaimana dengan Kelvin Verdong dan Jens Raven? Diharapkan kedua pemain ini akan mengambil sumpah pekan depan. Jika benar mengambil sumpah pekan depan, mereka hanya perlu menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu kurang dari 1 minggu. Dengan begitu, keduanya pun siap bermain di laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Dua laga tersebut sangat krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga tersebut untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Shin Tae-yong tegaskan ingin belajar bahasa Indonesia. Ini penyebabnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara tegas menyatakan keinginannya untuk belajar bahasa Indonesia. Juru taktik berusia 53 tahun ini mengeluarkan pernyataan tersebut karena memahami bahwa ia akan tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama. Dengan rencana untuk segera memperpanjang kontrak baru, Shin Tae-yong akan berada di Indonesia hingga tahun 2027. Oleh karena itu, agar komunikasi dengan semua elemen timnas Indonesia berjalan lancar, Shin Tae-yong bertekad untuk segera menguasai bahasa Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi kedepannya saya harus belajar bahasa Indonesia, karena saya masih akan berada di Indonesia hingga 2027, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Sejak tiba di Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong dibantu oleh penerjemahnya, Jeng Sekseo, dan juga pelatih kiper asal Korea Selatan yang sudah lama berada di Indonesia, Yoo Jae-hoon. Keterbatasannya dalam berbahasa Indonesia sempat menjadi bahan perbincangan dan kritik dari para pencinta sepak bola di tanah air. Publik menilai pelatih asal Korea Selatan itu akan bisa memimpin tim Merah Putih dengan lebih baik jika komunikasinya lebih lancar dengan para pemain. Shin Tae-yong sendiri mendapatkan perpanjangan kontrak setelah mencapai 2 target, yaitu membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 serta meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ayah 2 anak itu bahkan nyaris membuat timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, pada kesempatan terakhir, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kalah dengan skor 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Meski begitu, hingga saat ini kontrak baru Shin Tae-yong masih belum resmi ditandatangani. Perpanjangan masa baktinya dengan timnas Indonesia masih sebatas kesepakatan verbal dan diperkirakan akan resmi ditandatangani pada pekan depan. Ini dia target Shin Tae-yong usai kontraknya diperpanjang PSSI. Kontrak diperpanjang, Shin Tae-yong tak khawatir dengan target tinggi PSSI. Shin Tae-yong mengaku tidak khawatir dengan target tinggi dari PSSI setelah kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia diperpanjang. Ia menyatakan siap bekerja keras dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir telah mengumumkan bahwa kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia diperpanjang karena pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil mencapai target yang diberikan oleh PSSI. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, ia juga mampu membawa timnas Indonesia U23 menempati posisi keempat di Piala Asia U23 meski berstatus sebagai tim debutan. Namun, hingga saat ini perpanjangan masa kontraknya masih dalam bentuk kesepakatan verbal saja. Belum ada kontrak resmi yang ditandatangani oleh Shin Tae-yong dan PSSI. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku tidak khawatir dengan target tinggi yang diberikan PSSI dalam perpanjangan kontraknya. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berjuang membangun sepak bola Indonesia. Untuk target, saya tidak kaget. Saya bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.
Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa perpanjangan kontrak diberikan oleh PSSI karena dirinya sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya dan Erick Thohir sudah melakukan pembicaraan sebelumnya. Jadi, saya memenuhi syarat itu, target akan mengikuti. Ini sudah ada pembicaraan antara saya dan Erick Thohir, tutupnya. Shin Tae-yong dalam waktu dekat akan mempersiapkan diri untuk 2 pertandingan sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak dan Filipina, dengan kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di tanah air. Kabar baik teman-teman. Shin Tae-yong konfirmasi bertemu Erick Thohir pekan depan bahas perpanjangan kontrak latih Timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi akan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini bertujuan membahas perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia yang direncanakan berlaku hingga 2027. Shin Tae-yong segera mendapatkan perpanjangan kontrak karena berhasil mencapai 2 target yang ditetapkan PSSI, yaitu meloloskan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa skuad Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kontrak baru memang belum ditandatangani, tapi sudah ada pembicaraan dengan Pak Erick bahwa saya akan terus bersama sampai tahun 2027, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Kesepakatan tertulis belum terjadi karena setelah pertemuan di Paris dalam laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea, di mana Timnas Indonesia U23 kalah 0-1, Shin Tae-yong belum bertemu lagi dengan Erick Thohir. Namun, mereka dijadwalkan bertemu minggu depan untuk membahas kesepakatan lebih lanjut. Pak Erick sangat sibuk sehingga belum ada tanggal pasti untuk bertemu. Tapi, kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Shin Tae-yong dikontrak PSSI pada 28 Desember 2019 dengan durasi 4 tahun, hingga Desember 2023, di bawah kepemimpinan Muhammad Iryawan. Namun, karena Piala Asia 2023 dihelat pada Januari 2024, PSSI yang dipimpin Erick Thohir memperpanjang kontraknya selama 6 bulan. Ia pun diberi 2 target besar yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan kembali menangani Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Jay Itzes bisa main di laga Timnas Indonesia versus Irak meski jadwal Venezia FC di playoff promosi Serie A 2024 hingga 2025 mepet. Jay Itzes dapat tampil dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak meskipun jadwal Venezia FC di playoff promosi Serie A 2024 hingga 2025 berdekatan. Nama Jay Itzes sedang ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jadwal yang berdekatan antara pertandingan Venezia FC di babak playoff promosi Serie A 2024 hingga 2025 dan jadwal Timnas Indonesia versus Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Venezia FC harus memenangkan babak playoff untuk promosi ke Serie A musim depan setelah finish di posisi ketiga klasemen akhir musim reguler. Sesuai jadwal, Venezia FC akan menghadapi pemenang laga Palermo versus Sampdoria di semifinal playoff pada 20 dan 24 Mei 2024. Jika menang, Venezia FC akan tampil di final playoff yang digelar pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Para pencinta sepak bola Indonesia pun khawatir dengan kebugaran Jay Itzes melihat padatnya jadwal pertandingan tersebut. Mereka meragukan apakah bek 23 tahun itu bisa tampil di laga Timnas Indonesia versus Irak karena pada Minggu, 2 Juni 2024, ia masih akan melakoni pertandingan bersama Venezia FC, jika Venezia FC lolos ke final playoff. Melihat kuatnya fisik para pemain kelahiran Eropa, Jay Itzes seharusnya dapat bermain melawan Irak jika tidak mengalami cedera. Okezon mencoba membuat simulasinya. Setelah laga playoff yang digelar Minggu, 2 Juni 2024 malam WIB, Jay Itzes bisa langsung terbang ke Indonesia. Biasanya penerbangan dari Italia ke Indonesia memakan waktu sekitar 18 jam atau sekitar 1 hari. Jay Itzes bisa tiba di Indonesia pada Senin, 3 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Bek bertinggi badan 190 cm ini masih memiliki waktu efektif 3 hari untuk memulihkan kondisinya sebelum melawan Irak. Sebelumnya, pada FIFA Matchday Maret 2024, Jay Itzes tiba di Indonesia pada Minggu, 17 Maret 2024. 4 hari kemudian, pada Kamis, 21 Maret 2024, Jay Itzes menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Vietnam. Nathan Choyaon juga dapat dijadikan inspirasi bagi Jay Itzes. Ia pernah terbang dari Belanda ke Qatar pada Minggu, 14 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada Senin, 15 April 2024 malam WIB, Nathan Choi langsung membela Timnas Indonesia U23 melawan Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Kesimpulannya, tidak ada alasan bagi Jay Itzes untuk absen di laga Timnas Indonesia versus Irak kecuali mengalami cedera. Kehadiran Jay Itzes sangat dibutuhkan untuk meredam serangan dari Ali Jassim dan kawan-kawan. Shane Patinama tiba di Indonesia meski Shin Tae-yong belum umumkan pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Shane Patinama tiba di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada Selasa, 14 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pesepak bola berusia 25 tahun ini datang meski pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum mengumumkan daftar pemain untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun belum diumumkan secara resmi, Shane Patinama hampir pasti akan dipanggil oleh Shin Tae-yong jika tidak mengalami cedera. Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain berkualitas tinggi saat menghadapi tim-tim kuat seperti Irak. Di posisi fullback kiri tempat Shane Patinama bermain, ada setidaknya 5 pemain berkualitas. Selain Shane Patinama, ada Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, dan Edo Febriansah. Nama terakhir diprediksi akan tersisih, sehingga menyisakan 4 nama lainnya. Siapakah yang akan menjadi andalan Timnas Indonesia di posisi wingback atau fullback kiri saat melawan Irak dan Filipina? Jika proses naturalisasi Kelvin Verdong selesai bulan ini dan dia tersedia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina, pesepak bola berusia 27 tahun ini diprediksi akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Sementara itu, Shane Patinama dan Pratama Arhan kemungkinan besar harus duduk di bangku cadangan sambil menunggu kesempatan bermain. Bagaimana dengan Nathan Choyaon? Berdasarkan performa gemilangnya sebagai gelandang di Piala Asia U23 2024 bersama Timnas Indonesia U23, Nathan Choi hampir pasti akan ditempatkan di posisi tersebut. Nathan Choi akan berkolaborasi dengan gelandang yang tengah mencari klub baru, Tom Haye. Shin Tae-yong dikabarkan akan menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024. Biasanya, Shin Tae-yong akan memanggil 25-28 pemain, dan nantinya hanya 23 pemain yang akan didaftarkan. Diharapkan, para pemain yang dipanggil dapat membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Irak dan Filipina. Kemenangan ini tidak hanya akan meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027, tetapi juga akan meningkatkan peringkat FIFA Squad Garuda. Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong membuat Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat 5 negara Asia Tenggara yang ambil bagian, yaitu Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Setelah melalui 4 pertandingan, Timnas Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang paling berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto, PSSI. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, duduk di posisi kedua grup F dengan 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Perlu diketahui,
Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Di luar Timnas Indonesia, 4 negara Asia Tenggara lainnya butuh usaha ekstra untuk lolos ke babak selanjutnya. Mari kita mulai dengan Thailand. Skuad Gajah Perang saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan 4 poin, terpaut 3 poin dari Cina di posisi kedua. Nasib buruk bagi Thailand. Mereka dijadwalkan tandang ke markas Cina pada matchday kelima yang berlangsung Kamis, 6 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika kalah atau imbang dalam laga ini, Terasil Ganda dan kawan-kawan dipastikan gagal lolos. Selanjutnya, Malaysia. Skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia, saat ini menempati peringkat ketiga grup D dengan 6 poin. Mereka terpaut 3 poin dari Kirgistan dan Oman di posisi pertama dan kedua. Pada matchday kelima, Malaysia akan tandang ke markas Kirgistan. Jika kalah dari Kirgistan, Malaysia dipastikan tersingkir. Terakhir, ada Vietnam dan Filipina yang tergabung di grup F bersama Timnas Indonesia dan Irak. Hingga matchday kelima, Vietnam duduk di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Filipina berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Kebetulan, pada matchday kelima mereka akan saling berhadapan. Nasib mereka pun ditentukan oleh laga Timnas Indonesia melawan Irak. Jika Timnas Indonesia menang atas Irak, Vietnam dan Filipina dipastikan tersingkir. Jadi, apakah Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?